Masya Allah, aku dari tadi ngomong nggak on mic. Sorry. Iya Kak, nggak ada suaranya. Sorry. Oke. Oke gini, kan omsetnya kan 15 juta, 15 miliar. Kalau fiskalnya 8 miliar. Nah, fasilitas itu apa aja? Fasilitas itu dia buat BPA Badan only ini. POP nggak ada fasilitas kayak gini. Nah, kalau misalkan omsetnya kurang dari 4,8 M, dia terfasilitasi seluruhnya. Ada yang tahu nggak tarif BPA Badan itu berapa? 11% Kak, bukan? Yakin? Yang Bukan. normal, belum fasilitas. 50 kali 22 Kak, nggak tahu Kak. Normalnya aja. Yang nggak ada fasilitasnya sama sekali. Berapa? 22%. 22%. Nah, kalau terfasilitasi seluruhnya, maka begini. Kan tarif BPH Badan itu dia 22%. Kalau dia terfasilitasi seluruhnya, dia ini dikali 50%. 11%. Kalau dia lebih dari sama dengan 4,8 M dan sampai jangan strip kurang dari 50 M, maka dia terfasilitasi sebagian, yang dimana hanya ada yang tarifnya itu 22%. Jadi ini 22% dikali 50% sama ada yang ini dikali 50% sama ada yang cuma 22%. Jadi ada 2. Cuman kalau misalkan buat ini, itu nanti kita pakai proporsi. Cara proporsinya tadi udah dijelasin sama dia tadi. Nah, kalau misalkan lebih dari sama dengan 50 M, dia tidak terfasilitas. Tidak 22%. Oke. Cara biar ngitung fasilitas bagian tuh kayak gimana sih? Jadi kan kalau ini asumsi laba fiskal udah diketahui, udah direkonsiliasi ya. Nanti rekonsiliasi kalian belajar lagi, ajak lanjutan. Laba fiskalnya 8 juta. Omsetnya kita ada ini apa sih? 16 miliar. 16 M. Jadi buat proporsinya ini ntar aku kayaknya agak lupa dikit, tapi ini apa? Ntar koleksi aja. 4 miliar 800 juta dibagi 15 juta. Ini aku bikin ginian aja deh. Oke. Dikali sama ini 8 juta. Nah, ini biar nentuin mana yang kena tarifnya gitu. Ini dibagi ini dikali ini. Udah 256 ya. Iya benar. 256. Nah, buat sisanya ini yang non ini fasilitas ya. Nah, buat yang non fasilitas dia adalah 8 ini dikurang ini. Benar. Sama kan kayak punyamu? Sama. Ya, oke. Terus yang ini dikali 11%. Yang ini dikali yang 22%. Karena dia non fasilitas. Coba maksudnya gitu. Jawabannya sama nggak?
Coba 281.600.000 sama yang itu PPh fasilitas. Yang ya, PPh tidak fasilitas 1.196.800.000. nah, Benar. oke, sama ya. Nah, kalau gitu setelah itu kita udah tahu nih PPh badannya berapa. Ini tinggal dijumlahin aja, guys. Ini ditambah ini. Berarti dia harus bayar PPh-nya. Dia PPh terutangnya adalah 1.478.400. Benar. Ya. Oke, udah ya. Nah, sekarang Mm-mm. tahu juga kalau di soal PT ABABAB dia punya apa aja di sini? Ada PPh Punya 22, kredit PPh 23, PPh 22. PPh 24, 422 sama PPh 25. 25. Dua-duanya di sini dia 100 juta. Dia di sini 250 juta. Di sini 120 juta. Di 100 juta. Oke. Nah, udah ya. Yang bisa dikreditin cuman ini sama ini 22, 23, 25. Ini kenapa 4 ayat 2 nggak bisa? Karena dia PPh final. Ini tidak final. Nah, apa sih Kak bedanya tidak final sama final itu? Jadi ini kalian udah tahu nggak bedanya tidak final sama final? Aku tanya dulu. Masih kurang paham Kak, kemarin ibunya udah ngajarin tapi masih belum paham kami ya. Oke, semangat kalau Bu Devi mah. Gak apa-apa, kalian serap ilmunya yang baik-baik kalau Bu Devi. Kalau Bu Devi itu agak harus effort dikit, harus effort. Kami sangat Nggak bisa effort santai. di kelas. Kenapa? Kami effort banget di kelas. Nanya terus. Beliau nggak terlalu ngandelin keaktifan sih sebenarnya sih. Enggak Kak, soalnya kalau nggak nanya nggak ngerti. Oh ya harus ya. Oke, jadi gini. Apa sih bedanya nggak final sama final itu? Perbedaan terbesarnya adalah yang paling mencolok ya sama final. Kalau tidak final, dia bisa dikreditkan. Kalau final, tidak bisa dikreditkan. Kak, kenapa tidak? Kenapa memang apa ya? Gimana jelasnya? Kenapa ini bisa dikreditkan, kamu nggak bisa dikreditkan? Jadi gini, kalau kalian buka UU PPh pasal 4 ayat 2, itu dia jabarin penghasilan yang dikenakan pajak final, yaitu yang ini 4 ayat 2 ini. Makanya namanya 4 ayat 2 karena mengacu di pasal 4 ayat 2. Itu. Nah, kenapa yang ini yang bisa dikreditkan ini mengurangi PPh terutang yang ini. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya di omset ini, seluruh penghasilan ini, mereka terkandung penghasilan dari PPh 22, 23, 25. Jadi gini, sorry. Kan aku juga sebenarnya agak bingung. Aku paham, cuma aku masih bingung cara menjelaskannya ke kalian. Aku coba pelan-pelannya. Jadi misalkan ada PT ABAB ini, dia punya penghasilan misalkan ini 200 juta, terus ini 500, terus yang ini juga 25 ini 25 ya biarin lah gitu. Nah, ini kan penghasilan mereka nih, penghasilan mereka. Kalau di laporan keuangan dicatat dong harusnya. Dia masuknya di sini, di omset ini. Kenapa, Dara?
Enggak Kak, ketukar Kak. Oke. Nah, dia itu PT ABAB ini dia sebenarnya udah penghasilannya ini dia udah masuk di omset. Oke. Tapi untuk TPA 22 kan bayarnya kan waktu tahun pajaknya barengan. Maksudnya kayak waktu tahun pajaknya lagi berjalan. Dia pasti kan juga bayar pajak ini kan. Bayar pajak ini, PPh 22 sama 23. Oh, iya iya, Nah, paham. kalau misalkan dia langsung di akhir tahun ininya digabung, wah ininya masuk ke sini, terus di akhir tahunnya dia nyari pajaknya lagi, dia kan kalau gitu kan pajaknya kan kena 2 kali dong, di sini sama yang di sini. Mhm. 22 sama 23. Nah, maka dari itu dia dikreditkan karena dia udah dianggap pembayar. Dikreditkan jadi dia bisa mengurangi pajak pajak setahunnya ini, gitu. Kalau 25 itu dia adalah PPh angsuran atau cicilan. Jadi dia PPh dari pajak yang tahun lalu, terus dibayarkannya itu bulanan. Karena dibagi 12 kan. Jadi sebenarnya yang 900 juta ini sebenarnya udah 1 tahun, guys. Udah 1 tahun. Oh, langsung 1 tahun, Udah oke. setahun. Cuman di proses pembayarannya mereka bayarnya per bulan. Jadi per bulan gitu. Nah, itu bisa dikreditkan juga, dimasukin di kredit pajak. Nah, kalau 4E2 kenapa nggak bisa dikreditkan? Karena pengenaannya cuma sekali. Kalian tanpa NPWP pun masih bisa dipotong. Nah, kalau PPh 4E2 dia nggak bakal masuk ke omset karena kalau misalkan di awal dia udah kena rekonsiliasi. Makanya kalau misalkan di SPT itu pasti ada lampiran untuk melampirkan penghasilan final. Itu dia udah pisah sendiri sama penghasilan yang tidak final itu. Makanya dia tidak dikena, dia tidak bisa dikreditkan. Contohnya penghasilan PPh 4E2 itu apa, Kak? Contoh, kalian tahu di TV-TV kalau misalkan dapat hadiah undian nggak? Oh, iya iya, heeh. Nanti kan dia ada bilang di apa pajak ditanggung pemenang kan. Oh, iya pajak ditanggung, heeh. Nah, itu dia kena potongan, yaitu kena final gitu. Meskipun yang menang nggak dapat punya NPWP, tetap dia dipotong pajak. Tapi itu besarannya berapa, Kak? Tergantung atau udah Persentasenya. oh, tergantung persentase. Enggak. Aku nanya persentasenya apa gimana? Iya, presentasenya berapa? Oh, kalau PPh 4 ayat 2 itu tarifnya macam-macam. Setiap transaksinya itu macam-macam. Kayak contoh Oh. apa ya? Kalau kalau ada undian itu 25%. Berarti per Kalau kategori beda persenan beda gitu ya, Kak? ya, kalau misalkan kenapa Dara? Kak, izin nanya kalau yang hadiah-hadiah kayak di TV itu berarti suruh dikasih ke pemenang itu udah dipotong langsung oleh pihak TV-nya ya Kak? Udah dipotong langsung. Jadi misalkan dapat 1 juta, kan dipotong pajak tuh. Ya udah, terima bersih 750. Oh, oke. Terima kasih Kak. Nah, oke, aku lanjutin. Tarifnya nggak cuma 10-25%. Jadi, ya contohnya kayak apa yang 10%? Oh, ini bunga obligasi apa bunga deposito, aku lupa. Kok salah satunya itu dia tarifnya 20%. Itu ada. Tapi ada bersyarat tertentu yang dikenakan. Terus ada sewa tanah dan bangunan itu kena PPh final juga yang 4 ayat 2. PPh final apakah 4 ayat 2 aja, Kak? Enggak, ada yang kalau nggak salah ya. Aku kemarin dulu nggak belajar PPh 15. Jadi PPh 15 ini final katanya gitu. Aku nggak belajar, belum belajar kemarin nggak sempat diajarin sama Bu Devi itu. Karena memang peraturan lama banget, nggak ada update-update gimana. Sama PPh ini yang revaluasi aset atas kalian nanti belajar AKM. Nanti itu kan ada tuh pengukuran aset tetap. Maksudnya kayak revaluasi itu ngukur lagi ini nilai wajarnya aset itu apakah benar segini atau gimana gitu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba harganya naik gitu, itu bisa kena PPh final juga. Contoh lagi ada yang PPh 21 final itu juga ada, teman-teman. Kayak contohnya suami istri ya. Istrinya satu pemberi kerja. Karyawan satu pemberi kerja itu dianggapnya final. Itu. Nah, kita lanjut ke soal. Kalau misalkan jadi kan PPh tarutangnya itu PPh-nya kan tarutangnya segini.
Ya. Terus dikurangin PPh 23 sama 5. Yang di mana ini 100 50 ini 900. Oke. Dia nanti tinggal kurangin aja. Udah. Ini kurang ini kurang ini. Nah, dia cuman bayarnya 228 400. Dia kurang bayar segini. Kak, kalau misalkan ininya lebih gede, gimana Kak? Misalkan dia di sini 500. Nah, ini lebih bayar karena kredit pajaknya ini lebih gede daripada pajak terutangnya. Cuma kalau misalkan kenapa? Berarti bisa ini ya Kak, minta balik gitu kalau dibayar gitu. Ya kalau mau diperiksa sih. Oh, ribet ya itu buktinya ya. Ribet kalau misalkan ada restitusi. Oke Kak. Nah, itu buat nyari jawaban pertanyaan dari kalian. Kak izin tanya. Hmm. Aku tuh masih bingung sama teman-teman aku tuh variabel apa, maksudnya kayak kenapa dia bisa kena PPh 22, PPh 23, PPh 25, maksudnya variabel apa gitu yang menentukan dia tuh kena di PPh ketiga tersebut gitu. Oke, maksudnya PPh tersebut itu dikenakan atas apa gitu ya? Iya, benar-benar. Oke, buat tahu itu dikenakan atas apa, kalian baca aja di UU PPh. Angka di paling belakang itu nunjukin pasalnya, teman-teman. Kayak PPh 22 berarti pasal 22, PPh 23 berarti pasal 23, PPh 4 ayat 2, pasal 4 ayat 2, PPh 25 itu pasal 25. Mungkin aku jelaskan secara singkat mengenai mereka-mereka ini tuh dikenakan apa. Jadi gini, ada yang di PPh 24, cuman nanti kalian belajar sendiri. Aku masih belum terlalu nguasain PPh 24, aku juga harus belajar lagi. Karena ngitungnya agak ribet. Jadi, PPh 22 itu dikenakan atas transaksi ekspor dan impor barang. Ekspor dan impor barang, itu ya. Tarifnya apa? Berapa aja, Kak? Banyak. Banyak banget tarifnya PPh 22 itu. Beneran banyak. Terus ada PPh 23. 23 itu dikenakan atas apa? 23 itu tarifnya ada 2. Ada yang 2% sama 15%. Tapi aku lupa yang 2% dikenakan yang mana, 15% dikenakan yang mana, aku agak-agak lupa gitu. Kalau itu dikenakannya atas apa? Atas jasa, royalti. Beda ketentuannya. Royalti, terus habis itu ada dividen. Dividennya dividen badan ya. Kalau dividen orang pribadi itu kenanya 4 ayat 2. Dividen yang diterima oleh orang pribadi. Terus bunga yang dikecualikan di pasal 4 ayat 2 itu kenanya PPh 23. Gitu. Kalau 4 ayat 2 itu macam-macam, udah aku jelasin tadi. Kalau PPh 25 dia itu angsuran. Nah, angsuran itu berarti ketika pajak terutangmu udah ketahuan bayarnya apa? Kurang bayarnya berapa? Itu pajak terutangmu udah dikreditin buat nyari PPh 25-nya. Langsung aja deh aku contohin cara nyari PPh 25. Ini seingatku ya. Aku nanti kalau ada salah aku koreksi aja, atau ke fileku yang dulu ya. Buka aja deh ntar. Ntar guys. Wah, apa itu? PPh badan. Ini SPT. Oh, sorry. Bentar, aku cari dulu ya. Jadi rekonsiliasi ini harusnya. Siap, Kak.
Oke. Udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke, mungkin aku jelasin. Nah, ini spoiler buat pajak lanjutan. Ada kalian udah kayak ginian. Wah, apa ini, Kak? Ini namanya Oh. rekonsiliasi. Jadi nyari mana yang diakui sama pajak, mana yang nggak diakui sama pajak. Terus ketemu laba sebelum pajaknya segini. Ya koreksinya ini banyak. Nanti kalian belajar. Ini depresiasi. Nggak usah santai aja, masih belum saatnya belajar ini. Nah, oke, peredaran bruto itu yang yang dianggap peredaran bruto di pajak itu apa? Yang dianggap peredaran bruto secara pajak itu adalah penjualan bersih. Jadi penjualan ditambah pendapatan di luar usaha, dikurangi ratur penjualan sama kurangi diskon penjualan. Nah, ini dia penjualan bersihnya gitu. Terus kan ini kan udah kejelasin ya tadi ya cara ngitungnya kayak gimana. Nah, ini dia nyari BPH 28A atau 29. 28A sama 29 itu apa? Dia nyari kurang bayar atau lebih bayar. Kalau kurang bayar 29, kayak lebih bayar 28A. Kalau kurang bayar, kredit pajaknya lebih kecil daripada PPh terutang. Tapi kalau lebih bayar, sebaliknya. Nah ya segini. Oke, bentar. Nah, buat cara nyari PPh 25 itu PPh 25-nya itu nggak boleh dimasukin di kredit pajaknya ini. Jadi dia 800 ini kurang kredit pajaknya tahun 2024, 22, 23, 24 ini sekian. Terus habis itu ketemu tuh total kredit pajaknya berapa. Dia totalnya segini, maka selisihnya dia 652, 280 ini. Nah, buat nyari PPh 25 per bulannya bagi 12 saja. Oh. Cuman buat nentuin PPh 25-nya secara setahun itu agak-agak tricky. Kalau paham konsepnya enak. Jadi tergantung kapan dia lapor. Karena nentuin PPh-nya itu. Jadi ini sorry. Misalkan nih SPT tahun fiskalnya tuh dilaporkan pada 2 Maret 2025. Nah, PPh 2025 yang ini Januari sampai Februari 2025 itu pakai PPh 25 Desember 2024. Ini agak ribet sih. Enak waktu dijelasin pajak lanjutan. Kalau sekarang aku takutnya kalian nggak bisa paham gitu loh. Buat cari PPh 25 kayak gini. Gitu. Kayaknya emang kita belum bisa paham sih. Iya, nanti bisa paham aja. Aman kok. Harus sabar. Oke. Ada yang masih bingung? Guys, ada yang masih bingung nggak? Lain? Dara, Net, Mira, Net silahkan. Kak, aku mau nanya, tapi ini kayaknya agak OOT dari yang final nggak final ya. Itu tuh ada juga di soal kami. Pokoknya dia tuh sudah kawin, tapi punya tanggungan 3 anak. Terus di Oke. tengah tahun itu, kalau nggak salah bulan Juli, itu istrinya tuh meninggal. Nah, Nah, berarti dia ngelaporinnya tuh PTKP-nya tuh berapa ya, Kak? oke. Kalau kita buka pasal 7 deh, UU KUP. Pasal 7. Yang ini UU KUP. UPPH guys, sorry kan UU KUP. Pasal 7.
Oke, ini. Nang ayat 2. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang di mana ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau bagian awal tahun pajak. Jadi gini, misalkan awal tahun 2024 Tuan A sama Nyonya B ini nikah punya anak 3 gitu ya. Punya anak 3. Tahun 2024 ya. Januari, 1 Januari 2024. Anaknya 3. Berarti statusnya kan K3 kan? Iya. Oke. Terus ternyata di bulan April istrinya meninggal. Jadi kalau gitu kan harusnya TK TK3 dong harusnya dong. Iya, TK3. Cuman di pasal 7 diberi dikasih tahu kalau ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Berarti ikut awal tahun pajak. Tanggal satunya berarti mereka masih berapa? Masih Masih kawin K3 K3. kan? Iya. K3 kan? Nah, meskipun di bulan April istrinya meninggal, tetap di tahun 2024 itu, selama 2024 itu dia harus masih pakai K3. Berarti Baru tahun Kak, izin nanya Kak, kalau di tahun 25-nya itu berarti pelaporannya itu dia masih K3 ya Kak? enggak 2025. Yang penting dia lapor. Dia ngomong ke pemberi kerja, kalau misalkan PTKP-nya minta dirubah. Nah, itu Hmm, ini kalau tahun 2025 dia udah boleh pakai TK3 oke oke. itu karena ditentukan keadaan awal tahun pajak. Tapi ngomong dulu. Oh baik Cuman Kak. ya, Amira silakan. Iya Kak, tapi harus di tanggal 1 ya? Iya, harus di tanggal 1. Keadaan awal tahun pokoknya, awal tahun pajak. Nah, itu buat pasalnya. Mau share screen ternyata. Aman? Aman, Kak. 2 Januari istrinya meninggal hitung K3. Iya, tetap dihitung K3. Kak, berarti kalau istrinya meninggal 1 Januari pas tahun baru, Masalahnya sempat lapor nggak ke iya ke pas tahun baru nih tiba-tiba meninggal Kak. Itu kayak mana Kak? Nah, itu masalahnya dia sempat lapor nggak biar bisa ganti PTKP-nya. Oh Kalau ya. nggak sempet, ya udah tetap pakai. Nanti darah di test center pasti nemuin. Di kakaknya udah berubah tapi Iya, PTKP-nya iya kan? Nemu kan iya. kayak gitu? Beda dari Iya, bupotnya. beda dari bupotnya. Tapi kalau gitu ngikut bupot aja. Oke oke, iya Kak. Kalau main aman main pakai bupot aja gitu. Siap Kak. Oke, ada yang lain? Nanya Ini, lagi. Kak, sama 13. iya. Nah, nomor 13 itu apa soalnya? Oke, PPN. Fadia gimana nomor 13? Udah paham Nggak tahu belum? ya, Kak, bener apa enggak. Ini aku nebak-nebak soalnya yang ini Sebutin tanteku aja, nggak sebutin. ngasih secara ini. Aduh. Kak, abis ini tutup mata ya. Ngapain? Soalnya lihatnya di WA, isinya catatan kita. Aku pindah tab aja aku. Udah, Ya udah nggak apa-apa, Kak. hilang aja Kak udah. Ini, Kak, udah. Udah. Oke. Aduh. Tadi aku ini kan buka-buka lampirannya gitu, Kak. Habis itu ini nemu ini. Ya, betul. Itu lampirannya.
Iya, terus yang pengusaha kepompong itu kenanya itu di 13%. Benar nggak, Kak? Oke. Gini, itu kan PPN ya. Oh, salah tuh. Iya. Oke, ini. Aku jelaskan mengenai NPPN dulu. Jadi, kita ngitung kalau misalkan pakai pencatatan ya. Ini untuk orang pribadi. Badan ada, cuman ketentuannya lain. Jadi, kalau kita pakai sorry. Bentar. Kalau kita pakai NPPN itu kepanjangannya apa sih? Ada yang tahu nggak? Nulis kemarin kayaknya. Panjangannya Iya, apa? tapi Ada neto-neto gitu kan, Kak? Ya, oke. dan ada penghasilannya juga. Oke, jadi NPPN itu adalah norma penghitungan penghasilan neto. Oh iya, norma Tujuannya apa penghitungan. untuk tujuannya apa NPPN itu? Kan orang kan ada yang pakai pencatatan ya, nggak ada pembukuan. Kalau Iya. pembukuan tuh kan pakai laporan keuangan. Aku mau nanya, ini nanya basic accounting kalian. Biar cari laba itu rumusnya apa? Apa Pendapatan kurang dikali? beban. Nah, pendapatan kurang beban ketemu neto kan? Laba bersih kan? Iya. Ya, tapi kalau orang pencatatan mereka nggak nyatet beban. Nah, gimana dong Kak kalau misalkan buat nyari netonya? Nah, kita pakai NPPN ini. Oh, Jadi berarti presentase NPPN ini adalah tarif buat nyari penghasilan neto. yang menggunakan pencatatan itu berarti orang pribadi ya, Kak? Bukan badan. Badan bisa, cuman ada ketentuan tertentu yang pakai itu. Ada Oh, iya. syarat-syaratnya badan yang bisa pakai pencatatan. Oke, paham. Nah, sekarang aku jelasin dulu di NPPN itu ada apa aja. Jadi, di NPPN ada di Per 17 tahun 2015 itu udah dikasih tahu di soal ya. Nah, di lampiran Per 17 itu ada berapa lampiran Kak? Ada 3. Yang pertama, aku tak share screen aja deh. Aku ada peraturannya nggak? Aku Harusnya ada. stop sharing ya, Kak. Oke, aman. Si mana ya? Per 17. Oh, nggak ada, guys. Nah, kali drive ku deh. Aku cari dulu. Oh, nggak ada ya. Sebentar. Nah, ini. Oke. Oke. Udah kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Jadi di per 17 itu ada berapa lampiran sih? Ada 3 lampiran. Ini yang aku buka salah satu dari lampiran tersebut. Buat lampirannya itu ada 3. Yang pertama ada buat orang pribadi, OP, yang biasa. Terus yang lampiran 2 itu kalau nggak salah buat orang pribadi yang bermasalah. Lampiran orang yang itu OP yang normal. Lampiran 2 itu OP bermasalah. Yang lampiran 3 itu kalau badan bermasalah. Iya, benar, Kak. Oke, ya. Nah, terus yang di sebelah kanan itu apa, Kak? Itu udah tarifnya. Tarifnya yang ngikut dia domisilinya di mana. Apakah dia di 10 ibu kota provinsi yang di mana, Kak? Contohnya kayak di Surabaya, Jakarta, Bandung, Manado, Makassar, dan itulah pokoknya di per 17-nya ada.
Terus kalau ibu kota provinsi lainnya, kayak contohnya mungkin di mana ya? Ya pokoknya ada di ibu kota provinsi lainnya. Kalau daerah lainnya ya ada daerah lainnya. Kayak contoh Kota Malang ini masuknya di daerah lainnya gitu. Nah ini banyak banget jenis-jenis usahanya apa aja bisa kalian cari di sini. Sangat-sangat banyak. Nah sekarang kita ngitung kita ngitung ininya deh, cara nyarinya NPPN. Share yang lain juga. Oke. Haryanto Kepompong Ulat Sutra. Usahanya di Surabaya. Oke, Haryanto usaha kepompong Ulat Sutra, domisilinya di Surabaya. Oke. Dia udah menikah, punya istri namanya Regina, terus anaknya 2. Peredaran bruto 2024 itu, omset 2024 itu dia 3.500.000.000. Labanya, laba bersih 1 M. Salah, nolnya kurang. Oke. Nah, masalahnya si Haryanto ternyata nggak punya bukti atas pendapatan dan beban usahanya. Maka dia bermasalah dong. Maka dari itu, Haryanto mengajukan untuk menggunakan NPPN ke DJP pada 2 April. Udah telat dong beliau. Oh enggak, sorry. Oh oke, 2 April. Enggak, belum telat dilapornya, belum telat. Dia pakai NPPN di lampiran 1/7. Oke. Dia di lampiran dia di sini nyantumin lampiran 1 sama lampiran 2. Nah, di sini kita pakai lampiran 2. Kenapa pakai lampiran 2, Kak? Karena dia Haryanto bermasalah. Kenapa bisa dianggap bermasalah? Karena yang pertama karena dia tidak memiliki dokumentasi bukti atas pendapatan dan beban usahanya. Makanya dia harus pakai lampiran 2. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah 13%. 13%. Gara-gara Nah, itu, oke. cara ngitungnya gimana, Kak? Bruto dikali tarif. Nah, ini dia jadi dia laba bersihnya atau penghasilan itunya, laba pakai NPPN, dia cuma segini, 455 juta. Nah, habis itu cari aja PPh terutangnya. Cara ngitung PPh terutangnya udah ini dikurangin PTKP. PTKP-nya dia di sini berapa? Dia K2 ya? Anaknya tadi 2. Apa 3 tadi? 2. Anaknya 2. Berarti 72 54 kurang juta. 4 juta. 63 bukan, Kak? 6 K3 itu ya 63 kayaknya. 63 nggak sih? 4 Kalau juta setengah kedua kali 3. 6 kan paling mentok 72. 72 Ya. kurang 4,5 juta berapa? Ya, benar. Berarti dia PKP-nya adalah ini. Tinggal kali tarif pasal 17. Pasal 17 kan 5%. 15%. Oh. Oke, terus ada yang 25%. Maaf, Kak. 67.500 ternyata. Benar 700. Oke, aman. Nah, dia di sini 60 juta. Terus di sini dia 190. Terus yang ini tinggal kurangin aja ini, kurangin ini, kurangin ini.
Udah sisa segini. Udah tinggal kali. Udah. Maka PPh-nya segini, 65, 6875. Nah, ternyata Pak Haryanto ini juga bayar ini. Bayar ada PP 21, 22, 23, 25. 22, 23, 25. Di sini dia 15 juta. 12 juta. Di sini 17 juta. Udah, dikurangin. Nanti dia tinggal bayarnya ini. Tinggal bayar yang 1875. Udah. Oke, Anet. Kak, aku masih nggak paham yang 5% itu 60 juta, 15% itu 150, itu dari mana ya, Kak? Oke. Ini nanti kalian belajar cara ngitung PPh 21 atau PPh untuk orang pribadi. Jadi orang pribadi itu kita pakai tarif pasal 17 di UU PPh. Kita cari, kita buka di ini deh. Tarif pasal 17. Nah, nih. Aduh, gak gede ya. Oh, ini loh. Yang ini. Kelihatan kan yang ini? Kelihatan, Kak. Nah, jadi itu ini namanya tarif progresif, teman-teman. Tarif progresif. Ini buat orang pribadi. Jadi, kalau 5% itu ini harus setelah dikurang PTKP ya. Jadi udah dapat PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Udah dikurangin semuanya, jadi tinggal penghasilan kena pajak. Kalau penghasilan kena pajaknya 60 juta, berarti dia kena 5%. Nah, di atas 60 juta sampai 250 juta kenanya 15%. Nah, kalau kita contoh kayak di sini, dia itu kenapa lu Kak kenapa 190 juta bukannya 250? Sebenarnya tuh gini. Kalau ini ditambah dia 250. Tuh. Jadi dia dari 60 juta sampai 250 juta dia kenanya 15%. Dari 250 sampai 500 juta dia kena 25%. Itu cara ngitungnya buat tarif PPh OP orang pribadi. Nanti dijelasin sama Bu Devi nanti. Ya, Fadia. Kak, izin follow up. Ini bukan sih, Kak, 60 jutanya itu kan tadi 387 gitu ya. 60 jutanya dikeluarin. Tolong koreksi ya, Kak, kalau salah. Tadi aku kayak mikir gitu. Itu dikali 5%. Habis itu kan yang bawahnya itu 60 sampai 250. Nah, 250 itu dikurangi 60 jadinya 190. Itu dikali 15% kayak gitu. Ntar sisanya berarti 190 ditambah 60 berapa? Habis itu dikurangi 387 itu dikali 25% gitu. Ya, itu. Oh, oke. Aman ya. Ya, Mira. Kenapa nggak langsung ke 25%, Kak? Iya, emang ngitungnya begitu. Oh, Udah pakem. jadi kalau misalnya dia nyampe yang 35 ya beruntun gitu ya 5% sampai ke 35 gitu. Iya, beruntun. Misalkan dia penghasilan kena pajaknya misalkan gini deh, kita hitung aja deh. Misalkan penghasilan kena pajaknya berapa? 8M. Kaya banget. Oke, 8M ya. Nah, di sini kita ada 5%, 15%, 25%, 30% sama berapa tadi?
35%. 35. 5%-nya berapa? 60. 60 juta. Oke, sip. Biar gampang deh. Kalau aku udah salah nanti koreksi aja. 950 juta. 25. 50 ke 500 juta, 150 juta. Oh, berarti dikurang 190 gitu ya, Kak? Heeh. 150. Enggak, dia dikurangi ini sama ini. Ini kan 500 Oh. kan? 500 juta Oh, kan iya, iya, bener. dikurangin 190 sama 60, 50. Oh, iya, paham, paham, Terus paham. habis itu berapa? Habis 100 juta. 500 sampai 5M. 5 miliar. 5M berarti dia 4 juta, dikurangin 4 miliar. sam nah 4,5 ya. 4,5 terus ini kurangin ini. 8 juta ini kurangin. Udah. Coba ini aku total ya. Semuanya ya. Loh, sama 8 juta. Ini tinggal dikali. Terus ini 35 guys. Oh, sorry. Nah. Berarti dia kena pajaknya 2.494 juta. Gini kalau gitu. Anet silakan. Aku mau mastiin aja. Itu berarti yang persenan itu kayak berlanjut terus ya sampai gaji dia tuh mentok gitu ya? Iya. Tapi paling mentok tarifnya 35%. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Net lagi? Mau nanya lagi Kak, itu yang lampiran 2 emang pajaknya udah pasti 13% itu Kah? Bukan pajaknya, itu net itu tarif neto. Tarif untuk mencari penghasilan itu. Kalau pajaknya ya ini yang satu ini. Setelah dikurang PTKP terus dikali tarifnya. Aku ulangin lagi. 13% ini apa? 13% ini tarif buat nyari penghasilan itu. Ingat penghasilan itu, bukan nyari pajak. Kalau masalah dia apakah fix 13%? Iya. Tapi tergantung dia kerjanya apa dulu. Kayak contoh nih, kayak contoh di aku share yang lain. Kayak contohnya kita di mana ya? Share. Oh, bentar, salah share aku. Kayak contohnya di ini. Misalkan Pak Haryanto kerjanya di punya usaha pertanian tanaman kacang hijau. Dia punya usaha pertanian tanaman kacang hijau. Nah, tarifnya yang mana? Yang ini, 3 ini. Kalau Pak Haryanto tinggalnya di misalkan di Surabaya, usahanya di Surabaya, berarti tanggal 15. Berarti tarifnya 15. Kalau di ibu kota yang lain, misalkan di Serang, Banten gitu ya. Itu kan nggak termasuk yang 10 ini. Dia tarifnya 15 buat cari netonya. Misalkan dia usahanya di Kota Malang, ya udah 15 ini. Ada yang beda Kak? Ada kayak ini contoh 11,5, yang 11 ada 10. Itu. Ini lampiran 2. Yang lampiran 1 ini, lampiran 1. Gimana, Net? Kalau misalkan UTS atau UAS gitu nanti dikasih tahu kayak gitu nggak Kak? Atau kita Dikasih emang kalau harus hafalin? kalau NBPN pastinya dikasih tahu. Karena banyak banget. Ini ada berapa usaha ini ya? Ada satu lampiran itu ada 1.435 usaha. Yang mana lagi kan nggak mungkin kan kalau misalkan kalian disuruh ngapalin
sebanyak itu. Si 435 usaha pasti dikasih tahu. Kalau NPPN dikasih tahu tarifnya. Buat cari pasar itunya. Oke, makasih Kak. Tuh. Ada lagi yang mau nanya? Darah, Kak, izin nanya, ini ntar spreadsheet-nya bakal dikasih nggak ya, Kak? kasih nggak ya? Kasih lah, Kak. Kak, mohon lah, Kak. Kasih nggak ya? Scam. Tapi gue kasih, cuman nggak jangan di share. Nanti Oh. ngiranya aku yang ngerjain. Emang aku yang ngerjain. Kadang Oke, Jangan Kak, di thank share. you, Kak. Terutama jangan ngomong ke Halim. Aman, Kak, itu aman pulang itu. Salah 12. Oke, tak kirim di mana ya? Aku kirim di WA-nya Net aja lah. Editor. Udah ya, udah masuk ya. Aman? Aman Kak. Oke. Aman banget, Kak. Thank you, Kak. Nggak ada lagi?